akan saya lanjutkan ya di bagian penerimaan bunga obligasi. Oke. Penerimaan bunga obligasi. Jadi tadi kan nilai nominalnya 100 juta, kemudian dijual 97.800.000 sehingga ada diskontonya sebesar 2.200.000. Nah, karena kita mau mencari amortisasi, jadi kita mau membagikan jumlah diskon tadi dibagikan dengan jangka waktunya, yaitu tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan 31 Desember 2015. Itu jangka waktunya sebesar 55 bulan. 20.200.000 dibagi 55 bulan didapatkan amortisasi per bulannya 40 juta. Ini adalah pencatatan jurnal penerimaan bunga kas pada piutang bunga, obligasi, dan pendapatan bunga. Kasnya 4.500.000 ini adalah dari kas pembayaran bunga selama 6 bulan ini. 100 juta dikalikan 9% dikalikan 6/12. Kemudian piutang bunga obligasi ini adalah piutang bunga untuk penerimaan bunga selama 5 bulan. Dan pendapatan bunga 750.000 ini adalah untuk bunga berjalannya selama 1 bulan. Kemudian ini investasi obligasi dan pendapatan bunga 40.000 ini didapatkan dari amortisasi diskonto selama 1 bulan. Sehingga kalau digabungkan dari ayat jurnal, mulai dari penerimaan bunga dan amortisasi diskonto, kas 4.500.000 ini adalah untuk kas penerimaan bunga selama 6 bulan. Investasi obligasi ini adalah untuk amortisasi selama 1 bulan. Pada piutang bunga untuk 5 bulan ya. Dan pendapatan bunga 790.000 ini didapatkan dari pendapatan bunga selama 1 bulan yang berjalan ini ya, ditambah dengan pendapatan bunga akan amortisasi selama 1 bulan. Kemudian yang kedua ini adalah pencatatan jurnal untuk penerimaan bunga tahunan. Jadi tadi kan 6 bulan sekali. Jadi kasnya ini didapatkan untuk penerimaan bunga 6 bulan. Investasi obligasi ini adalah penerimaan amortisasi selama 6 bulan dari 40.000 dikalikan 6 bulan. Sehingga pendapatan bunga akan penerimaan bunga tengah tahunan dan amortisasi diskon sebesar 4.740.000. Oke. Hal yang ini saldo awal investasi obligasi, amortisasi diskonto, saldo akhir investasi obligasi. Jadi tadi kan saldo awalnya ketika dijual kan dengan kursnya tadi ya didapatkan 97.800, kemudian ini adalah amortisasi diskonto selama 1 bulan. Nanti sisanya itu sudah mulai dari mulai selisih 6 bulan sekali kita membuat jurnalnya ini. Next ke penerimaan pelunasan obligasi pada tanggal jatuh tempo. Jadi nanti ketika pelunasan itu harus totalnya 100 juta. Kas pada investasi obligasi 100 juta. Pembelian obligasi dengan premi. Premi tadi kan harganya lebih tinggi dibandingkan nilai nominal. Jadi di sini dicontohkan tanggal 1 Juni 2011 PT Merapi membeli 200 lembar obligasi PT Semeru yang bernilai nominalnya 1 juta per lembar dengan kursnya 102 ditambah dengan bunga berjalan komisi perantara 1.160.000. Bunga obligasinya 15%, kemudian tanggal bunganya itu 31 Desember dan 30 Juni. Tanggal jatuh obligasi 31 Desember 2014. Harga kursnya 204 juta. Komisi perantaranya 1.160.000 sehingga biaya perolehan obligasi 205.160.000. Kemudian ditambahkan dengan bunga berjalan selama 5 bulan 12.500.000 sehingga jumlah yang harus dibayar 217.660.000. Jurnal untuk mencatat pembelian obligasi pada tanggal 1 Juni. Nah, investasi obligasi ini adalah untuk biaya perolehan ini. Kemudian ditambah dengan piutang bunga obligasi untuk 5 bulan pada kas yang dikeluarkan.
Kemudian amortisasi preminya sekarang. Premi obligasinya 205.160.000 dikurangi dengan nilai nominalnya 200 juta karena ini tadi 200 lembar pembelian obligasinya dikalikan dengan nilai nominalnya 1 juta. Kemudian jangka waktunya mulai dari 1 Juni 2011 sampai dengan 31 Desember 2014 karena tanggal jatuh temponya. Didapatkan amortisasi premi per bulannya sebesar 120.000. Next, kemudian untuk jurnal mencatat penerimaan bunga. Kas 15 juta pada piutang obligasi 12.500.000. Oke. 12.500.000 ini untuk piutang bunga berjalan selama 5 bulan. Piutang penerimaan bunga untuk 5 bulan. Kemudian pendapatan bunga obligasinya yang 2.500.000 ini untuk bunga berjalannya 1 bulan. Kemudian pendapatan, jadi nanti kalian membuat dua jurnal untuk penerimaan bunga dan untuk amortisasi. Jadi kalau yang atasnya adalah penerimaan bunga, yang bawah adalah untuk amortisasi 120.000. Ini untuk pencatatan amortisasi premi selama 1 bulan. Oke, ini ya. Dua jurnal bila digabungkan kas 15 juta pada investasi obligasi ini adalah 720.000 dari 120.000 amortisasi per bulan dikalikan 6 bulan. Dan pendapatan bunganya 14.280.000. Next, obligasi tersedia untuk dijual. Penjualan obligasi sebelum tanggal jatuh. Langsung ke contoh soalnya saja. PT Merapi, memberikan gambaran mengenai pencatatan transaksi penjualan obligasi. Kita gunakan kembali data investasi yang dilakukan PT Merapi dalam obligasi PT Semeru. Misalkan tanggal 1 Oktober 2013, PT Merapi menjual obligasi PT Semeru dengan harga 203 juta. Tambah bunga berjalan selama 3 bulan atau 7.500.000 ya, dari 200 juta dikalikan 15% dikalikan bunga berjalannya 3/12. Sebelum perusahaan membuat jurnal untuk mencatat transaksi penjualan obligasi terlebih dahulu harus dicatat amortisasi untuk 3 bulan atau 360.000 dari amortisasi per bulannya 120.000 dikalikan 3. Jurnalnya pendapatan bunga obligasi pada investasi obligasi 360.000. Nilai buku obligasi pada tanggal 1 Oktober 2013. Harga perolehan obligasi pada tanggal 1 Juni 2011 205 juta 160.000. Kemudian amortisasi premi sejak 1 Juni sampai 30 Juni ya, jadi 25 bulan dikalikan 120.000 ini adalah amortisasi per bulan 3 juta. Sehingga nilai buku obligasi dengan tanggal bunga 30 Juni 2013 202.160.000. Kemudian dikurangi lagi amortisasi untuk 3 bulannya. Mulai 1 Juli sampai dengan 1 Oktober 2013 360.000. Sehingga nilai buku obligasi pada tanggal penjualan obligasinya tadi, karena ini adalah obligasi yang dijual sebelum jatuh tempo, sebesar 201.800.000. Kemudian perhitungan laba atau rugi penjualan obligasi. Nah, harga jualnya tadi kan 203 juta. Nilai buku obligasi pada tanggal penjualan 201.800.000 sehingga perusahaan masih mendapatkan laba sebesar 1.200.000. Next ke jurnalnya sekarang. Oke, jurnalnya kas 210.500.000 pada investasi obligasi. Ini adalah nilai bukunya ketika dijual sebelum tanggal jatuh tempo. Kemudian pendapatan bunga ini untuk pendapatan bunga selama 3 bulan
bunga berjalannya. Kemudian laba penjualan obligasinya 1.200.000. Investasi dalam saham. Pemilikan investor dalam saham biasa perusahaan disebut investee. Ada yang kepemilikannya 20%, kurang dari 20%, ada kepemilikan saham antara 20% sampai 50%, ada yang lebih dari 50%. Pemilikan saham kurang dari 20%. Dalam akuntansi untuk pemilikan saham kurang dari 20%, perusahaan menggunakan metode biaya perolehan. Oke, pencatatan pembelian saham. Misalkan tanggal 1 April 2011, PT Merapi membeli 3.000 lembar saham PT Kerinci, nilai nominalnya 3.500 per lembar, kepemilikannya 10%, biaya komisinya 250.000. Jadi untuk membuat jurnalnya, karena ini kurang dari 20%, maka menggunakan metode biaya perolehan saja. Harga sahamnya 10.500.000, biaya komisinya 250 juta, sehingga biaya perolehan saham untuk 3.000 lembar sebesar 10.750.000. Investasi saham pada kas. Kas ada di kredit untuk menjelaskan bahwa perusahaan tadi PT Merapi harus mengeluarkan uang untuk pembelian lembar saham 3.000 lembar. Penerimaan dividen. Misalkan tanggal 30 Juni PT Merapi menerima dividen dari PT Kerinci sebesar 450.000. Satu lembar saham mendapatkan dividen Rp150. Jadi nanti dikalikan dengan 3.000 lembar nih tadi. Ya, 3.000 lembar. Kas pada pendapatan dividen, kasnya ada di debit karena PT Merapi menerima dividennya. Jadi perusahaan menerima pemasukan uang atas dividennya. Penjualan investasi dalam saham. Misalkan tanggal 15 September, PT Merapi menjual seluruh saham PT Kerinci dengan harga 4.000 per lembar. Dengan komisinya 250.000. Harga jual sahamnya 12 juta ya, dari 3.000 lembar dikalikan 4.000 dikurangi biaya komisi perantara. Jadi kalau membeli itu nanti biaya komisinya ditambahkan, kalau dijual otomatis akan mengurangi harga jual sahamnya. Sehingga hasil penjualan sahamnya 11.720.000. Biaya perolehan sahamnya tadi 10.750.000, mendapatkan laba sebesar 970.000. Kas 11.720.000 pada investasi saham ini adalah biaya perolehan awal tadi dan laba penjualannya 970.000. Oke, lanjut ke pemilikan saham antara 20% dan 50%. Oke, pencatatan pembelian investasi. PT Serayu membeli 30% saham biasa yang diterbitkan PT Citarum seharga 120 juta. PT Serayu mencatat transaksi jurnalnya. Investasi saham pada kas, karena di sini PT Serayu harus mengeluarkan uang 120 juta gitu ya. Jadi makanya kasnya ada di sisi kredit. Pencatatan pendapatan dan dividen. PT Citarum melaporkan laba bersih sebesar 100 juta. Pada tanggal 31 Desember, PT Citarum mengumumkan pembayaran dividen tunai 40 juta. PT Serayu mencatat hal-hal berikut: pendapatan sebesar 30% dari laba bersih dan pengurangan dalam akun investasi sebesar dividen tunai. Investasi saham 30 juta, dari 30% dikalikan 100 juta laba bersihnya. Oke, kemudian yang kedua adalah pengurangan dalam akun investasi sebesar 12 juta. Dari 30% dikalikan dengan dividen tunainya 40 juta. Oke, pemilikan saham lebih dari 50%.